Assalamualaikum sahabat kabar Islam. Tahukah para sahabat, kalau ternyata ada orang yang ahli ibadah selama 220 tahun tapi mati dalam keadaan kafir? Kisah seorang ahli ibadah yang sudah beribadah selama 220 tahun, bahkan sudah memiliki ribuan santri, namun meninggal dalam keadaan kafir dan su'ul khotimah. Lantas, perbuatan apa yang menyebabkan dirinya kafir dan mati dalam keadaan buruk? Kisah ini dialami oleh Barsisa, seorang ahli ibadah yang mempunyai 60.000 santri, dan seluruh santrinya bisa berjalan di angkasa karena berkah ilmunya. Tak tanggung-tanggung ia beribadah selama 220 tahun tanpa sekalipun melakukan perbuatan maksiat. Karena para malaikat sangat kagum melihat sosok tersebut, lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apa yang kalian kagumkan darinya? Sesungguhnya aku lebih mengerti daripada yang kalian mengerti. Sesungguhnya Barsisa dalam pengertianku akan berbuat kufur dan masuk neraka untuk selama-lamanya." Mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, para iblis laknatullah pun tersenyum dan mengerti apa yang harus ia lakukan guna menggoda Barsisa. Iblis kemudian mendatangi Barsisa di pondoknya dengan menyamar sebagai pemuda ahli ibadah yang memakai jubah putih terbaik dan juga memakai wewangian. Barsisa kemudian memanggil pemuda tersebut seraya bertanya, "Siapa kamu? Dan apa keperluanmu ke sini?" Iblis kemudian menjawab, "Saya adalah seorang hamba. Saya datang untuk membantu ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Barsisa menjawab, "Barang siapa ingin beribadah kepada Allah, maka cukup Allah sebagai pemiliknya." Iblis iktikaf dan kemudian beribadah di masjid selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan tidur. Melihat ibadahnya yang seperti itu, Barsisa takjub seraya berkata, "Saya beribadah kepada Allah selama kurang lebih 220 tahun, namun tidak pernah mengerjakan seperti apa yang kamu kerjakan." Kemudian iblis berkata, "Aku telah berbuat dosa. Oleh sebab itu, aku terus mengingatnya agar rasa kantuk, lelah dan laparku hilang." Kemudian Barsisa bertanya, "Bagaimana caranya agar diriku bisa seperti engkau?" Kemudian iblis menjawab, "Pergi dan berbuat maksiatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cepat-cepatlah bertaubat, karena Allah Maha Pemberi Ampun." Barsisa lalu lanjut bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Iblis lalu menjawab, "Zina." Barsisa berkata, "Itu perbuatan terlarang. Aku tidak akan melakukan perbuatan keji itu." Iblis lalu berkata, "Bunuh orang mukmin." Dan Barsisa pun menjawab tegas, "Aku tidak akan melakukan itu." Tidak mau kalah, lalu iblis berkata, "Minum khamr yang memabukkan, karena ini adalah yang paling ringan dan Allah akan mudah mengampunimu." Barsisa kemudian berkata, "Minuman yang memabukkan juga sebuah larangan." Iblis kemudian berkata, "Minum sedikit saja dan jangan sampai engkau mabuk." Mulai luluh dengan bujuk rayu iblis, Barsisa lanjut bertanya, "Di mana aku akan melakukannya?" Iblis menjawab, "Pergilah ke desa ini." Barsisa kemudian segera pergi menuju tempat yang disebutkan oleh pemuda ahli ibadah itu. Di tempat tersebut, ia melihat sebuah warung yang menjual minuman keras. Barsisa kemudian memesan dan menegak 1 gelas. Karena sebelumnya belum pernah minum, ia langsung setengah mabuk, merasa ketagihan dan minta tambah hingga mabuk parah. Melihat penjual warung bertubuh langsing dan cantik, Barsisa lalu berbuat zina. Setelah berbuat zina, Barsisa lalu membunuh perempuan tersebut karena takut apa yang diperbuatnya akan diketahui orang. Dalam keadaan seperti itu, iblis menyamar sebagai suami perempuan penjual minuman keras dan melaporkan kejadian tersebut kepada hakim dan masyarakat. Barsisa pun akhirnya ditangkap beramai-ramai dan dihukum jilid sebanyak 80 kali karena minum khamr, karena berzina, dan disalib sebab telah membunuh. Dalam keadaan tersalib, iblis muncul sebagai orang ahli ibadah yang pernah ditemuinya. Kemudian iblis bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Barsisa kemudian menjawab, "Barang siapa menuruti ajakan jelek, maka inilah balasannya." Iblis lalu berkata, "Selama 220 tahun aku tersiksa karena ibadahmu, hingga aku menjerumuskanmu seperti ini. Namun apabila kamu ingin bebas, aku bisa membebaskanmu." Barsisa lanjut berkata, "Bagaimana caranya?" Iblis menjawab, "Sujudlah kepadaku 1 kali." Barsisa kemudian berujar, "Aku tidak dapat melakukan itu dalam keadaan tersalib seperti ini." Iblis lalu berkata lagi, "Sujudlah dengan isyarah." Barsisa pun sujud dengan isyarah dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meninggal dunia tanpa membawa keimanan. Sahabat beriman,
Kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk mengusahakan diri kita sebaik mungkin menjauh dari segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali berpikir untuk sengaja berbuat maksiat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa hambanya. Sebab kita tidak tahu apakah setelah melakukannya kita masih diberikan kesempatan bertaubat atau tidak. Dan kita tidak tahu apakah setelah berbuat maksiat kita masih diberikan kesempatan hidup dan memperbaiki segalanya. Selain itu, penting juga untuk kita memahami bahwa ibadah juga harus diimbangi dengan ilmu. Karena saat dibarengi dengan ilmu, keimanan dan ketakwaan kita akan lebih kuat dan membuat kita lebih memahami mana yang baik dan mana yang buruk dengan lebih jelas. Sehingga ketika godaan muncul, kita akan bisa menepis dan tidak terjerumus dengan hal itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita pada jalan yang lurus, serta mendekatkan kita pada lingkungan yang baik dan orang-orang yang soleh. Ibadallah, al-qurbu min al-walidaini qurbah, wal-bu'du anhuma maskhatah. La budda an na'lama anna kulla baytin fihi anfasul walidain fahuwa baytu rahmatin wa hanan. Al-walidan أفني الأعمار وأنفق الأموال علينا صغارا، تعلقت قلوبهم بنا كبارا، حتى إذا احدودب منهم الظهر وتقاربت الخطى وارتعشت الأطراف وأنهكتهما الأمراض وزارتهما الأسقام وابيض منهما ما كان أسودا واسود منهما ما كان أبيضا واشتد منهما ما كان لينا ولان منهما ما كان مشتدا، تعقلهم الشعرة ويتعثرون بالبعرة، يجازون بعد ذلك كله بالإعراض والنكران. تأملوا يا رحمكم الله وصف هذه اللحظات في القرآن العظيم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وبعد هذا العمر جاء إليك أيها الابن يتطلعان إلى إحسانك ويؤملان الصلة والمعروف منك، فوجداك فظا غليظ القلب لئيم الطبع شرس المعاملة سيء الخلق.